Yesus Danang dulu. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Eh, Pertama-tama saya mau bercerita dulu sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Fadil. Silahkan. Eh, jadi background saya ini bekerja di dunia malam Bapak Ibu. Basic saya, Diskotik. iya, basic saya bartender. Jadi minuman alkohol apapun, iya, minuman alkohol jenis alkohol apapun saya tahu. Dari yang 5% sampai 18% sampai 40% sampai 70% saya tahu Pak. Nah singkat cerita, saya bekerja mengandalkan kekuatan sendiri Ibu. Saya nggak pernah yang namanya melibatkan kekuatan Tuhan. Dan suatu saat saya tertimpa masalah dan itu masalah sangat besar. Mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini masalah itu. Nah akan tetapi saya berbicara sama istri saya. Tuhan Yesus itu ada gak sih? Gitu Pak. Awalnya keraguan yang ada di dalam diri saya. Tuhan Yesus ada gak sih? Dia bilang, yuk kita coba pergi ke gereja. Kata dia. Oke, saya pergi ke gereja. Yang seperti saya bilang kemarin, awalnya saya tersentuh dengan sebuah lagu pujian. Dan akhirnya saya ngomong ke dalam diri saya, ya Tuhan kalau memang Engkau ada, tolong selamatkan saya. Dan akhirnya sampai saat ini saya terselamatkan oleh beliau. Dari masalah yang benar-benar menurut saya besar, saya berbicara kepada Tuhan, ya Tuhan kalau memang Anda ada, tolong selamatkan saya. Ternyata janjinya tidak pernah berubah, saya diselamatkan sampai sekarang. Oke, jadi karena masalah besar ada, Ya. terus Danang mencari Tuhan ya. Betul Pak. Mencari Tuhan, ternyata dapat jawaban dan Ya. masalah itu selesai. Selesai. Ya. Tapi nggak bisa diceritain, berarti masalah itu sangat berat. Berat banget Pak. Sangat berat. Sangat berat. Di belakang setelah ibadah cerita sama saya. Ya. Saya khawatirnya ada kepahitan tersendiri, nanti ada trauma belum dihilangin nih. Ya. Ada pelepasan, tapi yang terpenting sudah hilang. Hilang. Nggak ada masalah lagi. Nggak ada. Sebenarnya yang paling mujizatnya baru kemarin Pak. Apa tuh? Untuk saat ini saya memang bermain musik dan suara saya hilang kemarin Pak. Wah sama tuh saya suaranya Iya. hilang. baru kemarin. Istri saya pun bilang, aduh besok gimana? Kata dia. Akhirnya saya tidur, saya ngomong gini, ya Tuhan tolong stabilkan suara saya lagi karena besok saya akan menyembah Anda. Suara saya ada Pak besoknya Pak. Ih haleluya. Bener, saya merinding nih Pak. Kalau saya bohong saya nggak bisa jalan. Iya, Bener. itu bagus. Tuhan pakai kita. Iya. Tahu nggak kemarin berapa minggu ya? 2 minggu saya hilang suara. Nggak ada suara sama sekali. Ini masih mending. Biasanya gitu. Tapi hamba Tuhan disuruh istirahat ngomong. Ya kan? Cek, konsultasi, terus istirahat puasa ngomong. Bahkan nih ibu dokter Anita yang kasih resep ke saya dibilang, Bang puasa ngomong. Hamba Tuhan suruh puasa ngomong gimana? Belum ada yang konsultasi, belum ada yang konseling, ya kan? Belum khotbah, ya kan? Anehnya suara saya ada pas khotbah doang tuh. Setelah khotbah, agak ada lagi suaranya. Jadi saya cuma bilang, saya bekalnya waktu itu cuma Tupperware, ya botol isinya air hangat. Jadi pertama kali saya khotbah, bawa botol di sini. Jadi setiap kali kering minum, hangat. Ada suaranya nongol. Setelah khotbah nggak ada lagi suaranya. Itu mukjizat, Tuhan bantu. Nah kamu dibantu Tuhan. Tuhan menolong dan akhirnya semua aman ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nggak ada rasa sakit. Nggak ada. Oh. Tapi belum terjawab nih. Itu dorongan pribadi atau ada penglihatan, mimpi kah atau ada suara dari Tuhan Yesus atau mungkin awalnya nggak kenal nih siapa ini, begitu mungkin? Kalau yang nyata banget, ya maaf Pak, yang nyata bener-bener nyata waktu pasti doain sama Pak Fadil. Yang dimana saya doain banyak nih. yang pertama kali kita ketemu di kafe, yang konseling pertama, Pak Fadil doain saya. Itu Bu, Ibu pernah yang namanya kemasukan air dalam kuping, itu rasanya seperti itu. Tapi pas saya usap tidak ada airnya. Itu cepat sekali 2 kali, zep. Akhirnya saya bertanya ke Pak Fadil, Pak ini ada apa?
Dan itu nyata banget. Tahu nggak itu apa? Apa Pak? Air kehidupan. Amin, 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 amin. Ya, Amin. air kehidupan, nggak bakalan haus lagi. Amin. Ya, Ya. berarti karena kemauan sendiri ya. Kemauan sendiri Pak. Pernah, tapi waktu sama dia bukan debat ya, dialog. Pertanyaannya banyak. Saya udah temuin beberapa pendeta dan lain sebagainya. Kalau sama Anda bisa menjawab semua pertanyaan saya. tuh. Apa listrinya tuh? Iya, karena ibu bapak terkasih Coba memang, gimana waktu itu awalnya? iya, karena memang kebetulan suami saya adalah orang yang sangat keras, termasuk keras maksudnya dia itu punya pendirian sendiri, jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Jadi saya mau mengenalkan Tuhan Yesus pun sama dia, kebetulan menurut dia kalau belum masuk sama logika dia, itu dia nggak akan terima gitu. Jadi saat ketemu sama Pak Fadil, dia ketemu Pak Fadil dan dia bilang, Bapak kalau Bapak bisa jawab semua pertanyaan saya, hari ini juga saya ikut Tuhan, dia bilang gitu. Dan puji Tuhan saat dia menanyakan semua yang dia pertanyakan selama ini di hatinya, yang dia nggak ngerti semuanya, dan puji Tuhan bisa dijawab semua sama Bapak ya Pak. Alhamdulillah. Tapi yang jelas itu sebenarnya bukan jawaban saya. Dari Itu yang kuasa Tuhan. Amin. Ya, saya hanya alat aja. Oke, gantian ke Maria. Jangan seneng-seneng aja. Gantian, ya kan? Maria. Maria ini dari lahir kan Kristen. Betul Pak. Tiba-tiba Namanya aja Maria. kok nyebrang? Ya, gara-gara lunang nih. Ya. Berapa tahun dibawa sama Danang ini? 9 tahun Pak. 9 tahun. Saya yakin ya. Kamu waktu itu gimana ya perasaan kamu meninggalkan Tuhan? Terus sekarang balik lagi. Coba ceritain ketika kamu masa-masa meninggalkan Tuhan dan perasaan kamu gimana? Lalu kamu kembali lagi ya memegang tangan Tuhan dan perasaan kamu gimana? Silahkan Maria. Itu udah Maria jawab juga sih sebenarnya Pak di part Udah 1. Iya, Maria udah bilang waktu 9 tahun yang lalu saya meninggalkan Tuhan, yang pastinya hidup saya kosong. Awalnya sih karena masih muda ngerasa happy-happy aja gitu. Tapi ternyata pada satu titik Maria ngerasa apa yang aku kejar selama ini, apa yang aku dapat selama ini yang dunia berikan itu nggak bisa memenuhi apa yang aku mau gitu. Sampai aku bingung apa sih yang aku cari gitu sebenarnya. Sampai Fokus ada di ke titik dunia itu. aja. Betul. Sampai kan namanya walaupun dunia pasti kita ada ngerasa seneng, ngerasa sedih gitu. Saat ngerasa seneng, Maria bingung mau berbagi dengan siapa. Tapi nggak ngerasain puas juga di hati. Apalagi sedih Pak. Sedih, nggak tahu mau berbagi sama siapa, keluarga nggak ada. Karena aku bukan hanya meninggalkan Tuhan, tapi keluargaku pun aku tinggalkan. Waduh. Tapi sekarang udah berkumpul dong. Amin. Lanjut. Terus saat sedih, nggak punya keluarga, nggak tahu mau kemana, bingung. Saat itu saat di seberang, kebetulan memang suami saya juga imam yang sangat baik ya Pak. Imam Jadi yang sangat baik. ini hiperbola atau enggak? Jadi saya kebetulan tidak diajarkan juga cara-caranya untuk menyembahnya seperti apa. Baik beneran. Betul Pak, oke. baik banget. Saya udah berprasangka seuzon aja, oke. Jadi akhirnya saya nggak ngerti harus mengadu kemana. Mau mengadu bahasa dunianya, mau mengadu sama Tuhan Yesus, ya elah lu siapa? Kan lu udah ninggalin gue. Waduh, Gitu. sakitnya tuh di sini. Terus mau ngadu sama Tuhan yang satunya misalkan, saya nggak ngerti caranya nih. Mau gimana caranya gitu. Jadi ya ngambang aja gitu. Sampai titik saya pernah ngerasa, saya pernah ngobrol malah sama dia. Pih kalau nanti misalkan dadak nih saya mati, saya kemana ya gitu. Ah, lu. Saya diterimanya sama yang mana nih gitu. Terima sama yang mana? Secara Kristen saya udah meninggalkan Tuhan gitu, dan saat Muslim saya tidak menjalankan juga gitu. Ya udah jadi hampa aja, kosong, nggak ngerti mau apa tujuan hidupnya, apa yang ingin dicapai, pokoknya nggak ada damai sama sekali yang dirasa gitu. Terus pas perasaannya ditarik Tuhan lagi. Nah, saat prosesnya Tuhan tarik itu sakit Pak. Memang. Sangat sakit karena memang kita nakal, kita yang pergi jauh, bukan Tuhan yang meninggalkan kita tapi kita yang meninggalkan dia, tangannya tetap sama kita tapi kita yang jauh, akhirnya dia panggil kita tarik, kita kembali dan prosesnya lumayan sakit gitu. Tapi dengan proses itu saya bisa berada di sini dan bisa menjadi kesaksian hidup
dan berkat untuk banyak orang. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan, ya. Dan perjuangan, ya, kamu bisa, ya. Untuk bonusnya saya mendapat. Sekarang saya tanya, imamnya sekarang yang mana? Oke, berarti kamu sudah kembali sama Tuhan, hidup damai, sama Danang juga hidup damai. Nah, kalau Danang keluarganya gimana? Saya mau tanya tuh. Nah, itu jadi PR baru lagi buat kita sebenarnya. Keluarga besar udah tahu atau belum atau bagaimana? Belum, Pak. Jadi kesaksian puji Tuhannya kita dapat mau dibilang apa ya, berkat lah ya jadinya. Setelah pemberkatan nikah, kemana peneguhan nikah, itu beberapa hari kemudian kita dapat telepon dari ibu mertua. Dari ibunya. Sebenarnya tadinya kita sempat beberapa tahun, belakangan lost contact karena ada sedikit masalah dengan mereka gitu. Mendadak mereka mau hubungi kita dan dapat berita bahwa ayah mertua saya masuk ICU dan kena gagal ginjal dan harus cuci darah rutin gitu. Dan kita minta bantu doa juga untuk pemulihan beliau ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita doain ya. Iya. Tapi saya selalu percaya apapun yang terjadi, mau itu masalah, mau itu beban, mau itu dosa, mau apapun itu, kalau kita sudah serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, saya yakin itu akan menjadi berkat. Amin. Dan saya yakin ini adalah salah satu jalan Tuhan untuk agar kita bisa lebih mengasihi kepada orang tua kita, dan agar kita bisa menjadi berkat untuk keluarga itu, dan agar kita bisa memenangkan jiwanya. Saya yakin itu rencana Tuhan. Darah tetap ada hubungan, ya, jangan ditinggalkan, terus mengasihi. Suami istri cerai, ada yang namanya janda, ada yang duda, mantan istri, mantan suami, anak nggak ada, saudara, beneran anak nggak ada, mantan anak itu, ketemu di Indomaret, itu mantan anak gue tuh, nggak mungkin, ya, jadi tetap jalin hubungan, sampai sekarang berarti aman ya sama keluarga ya, jalin hubungan ya. Dah, mungkin itu aja yang saya mau tanya-tanya, karena kemarin kayaknya saya fokusnya ke situ ya. Saya berdoa kalian tetap teguh. Amin. Ya, dan beliau ini khususnya Danang nih ciptain lagu. Ada 6 ya? 6 lagu. Kirim ke saya. Bang, ini gimana bang lagunya? Saya dengerin bagus-bagus saudara. Beneran. Apalagi yang doa Bapak kami, walaupun bukan versi Arab, tapi saya dengernya itu ke bawah. Ya, tapi ini yang bukan mau dinyanyiin ya, doa Bapak kami. Bukan, ada lagi. Ya udah, tapi doa Bapak kami kemarin udah nyanyiin ya. Sudah. Nah, kita mau dengar lagu baru. Yuk, disilahkan. Masih umum mirip saya Pak. Ya, salam Bapak Ibu. Lagu ini saya bikin karena isi hati saya waktu pas saya diselamatkan sama Tuhan Yesus. Jadi ya ini lagu pertama yang pertama kali saya ciptain. Kalau ada kesalahan maaf ya.
dalam kesesakan, tak tahu arah dan tujuan, namun ku temukan satu jawaban. Yesus, Engkau sumber kekuatan. Dan bila aku tak bersamamu, tak ku temukan tujuan hidupku. Aku ingin terbang tinggi, melewati badai hidup. Kuasa-Mu menuntunku, ku serahkan seluruh hidupku. Hey, yeah. Saat aku terlelah, saat aku menyerah, Kau rangkul aku dalam dekapan-Mu. Aku ingin terbang tinggi, melewati badai hidup. Kuasa-Mu menuntunku, ku serahkan seluruh hidupku. Ku tak ingin ku terbelenggu dengan rasa yang tak menentu. Kuasa-Mu mengurapiku, Yesus, Kau nyata dalam hidupku, Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Ya, itu judulnya Kuasa-Mu, karena dengan kuasanya yaitu saya diselamatkan. Ya, seperti itu Ibu, Bapak-bapak. Amin. Biar saya nggak henti-hentinya mohon doa untuk kami selalu agar semua lagu-lagu yang kami ciptakan, semua kesaksian hidup kami hanya untuk meninggikan nama Tuhan dan agar banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan dari kesaksian dan lagu-lagu kami. Terima kasih. Selalu terima kasih Ibu, Bapak. Danan dan Maria, Tuhan Yesus memberkati luar biasa, lebih dan lebih lagi. Puji nama Tuhan, karena waktu berjalan terus, kita akan mendengar firman Tuhan. Sungguh hati kami rindu Tuhan. Sungguh hati kami terpaut kepada-Mu Tuhan. Karena kami akan memuji menyembah. Kami haus dan rindu akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkumpul menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk
kami perlu. Jamahlah Tuhan, urapilah kami. Kami berkumpul mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu. Amin. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah Tuhan, urapilah kami. Kalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu.